Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 4, yaitu pembelajaran terakhir. Pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran terakhir sebelum besok hari Selasa kita mulai PTS. Nah, hari ini kita akan mendalami lagi materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang pecahan. Tapi sebelumnya mari kita simak bersama-sama sebuah cerita tentang si kancil dan buaya berikut ini. Nah, ini ada bacaan si kancil dan buaya. Kruk-kruk-kruk-kruk, kruk-kruk-kruk-kruk-kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan adik-adik mencari cara agar dapat menyeberangi sungai tersebut. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hei buaya, keluarlah!" Teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, ini dari berbagai sumber ya cerita ini adik-adik. Adik-adik, dari dongeng ini kita tahu ya si kancil ini sangat cerdik adik-adik. Dia mencari akal supaya bisa menyeberangi sungai yang penuh buaya untuk memetik mentimun. Tapi di sini si kancil berbohong kepada buaya. Dia berkata bahwa di seberang sungai itu banyak sekali daging yang siap disantap. Dan si kancil berjanji akan mengambilkan daging-daging itu. Nah, itu tadi tentang cerita si kancil dan buaya, di mana si kancil itu cerdik membohongi buaya, mau mengambilkan daging tapi ternyata tidak diambilkan. Si buaya hanya dibohongi saja. Nah, kita tidak boleh meniru perilaku kancil yang suka berbohong ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan mendalami lagi tentang pecahan berikut ini. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari.
Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Adik-adik, pernahkah kalian pergi menonton sirkus? Atau kalian pernah melihat sirkus di televisi atau di video? Ya, di situ ya banyak sekali hewan yang bisa melakukan hal-hal yang unik ya, seperti berbaris, lalu mengendarai sepeda, menari, dan lain sebagainya. Nah, dalam sirkus ini, para pengasuh hewan itu selalu merawat hewan asuhannya dengan baik. Contohnya di sini ada gajah ya adik-adik ya dalam gambar ini. Gajah itu diberi makan lalu dibersihkan badannya. Lalu para pengasuhnya ini juga melatih hewan-hewan yang diasuhnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah pengasuhnya. Apakah kamu pernah melihat hewan peliharaanmu dilatih adik-adik? Nah, adik-adik kalau punya hewan peliharaan, apakah kalian pernah melatih hewan peliharaan kalian? Nah, ini adalah contoh melatih hewan-hewan ya adik-adik ya. Ini yang ada dalam pertunjukan sirkus. Ada harimau yang melompati besi yang berbentuk lingkaran yang penuh dengan api ya. Lalu ada gambar beruang yang naik sepeda adik-adik ya. Di sini juga ada harimau yang akan naik ke bangku ini adik-adik. Nah, ini termasuk hewan buas, bukan hewan peliharaan. Jadi kita tidak bisa memelihara harimau atau memelihara beruang adik-adik karena ini termasuk hewan buas dan berbahaya. Nah, untuk sirkus sendiri, hewan-hewannya ini sudah dilatih oleh pengasuhnya adik-adik. Jadi, mereka patuh kepada pengasuhnya. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, 5 bagian diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika dituliskan dalam bilangan pecahan adalah, nah dari 8 bagian tadi yang diberikan kepada harimau ada berapa adik-adik? Ya, ada 5. Ada 5 dari 8 bagian yang ada. Maka bisa ditulis dalam pecahan itu 5/8. Masih sama adik-adik ya, petugas tadi memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Lalu 3 bagiannya itu diberikan kepada beruang. Maka bagian daging yang dimakan beruang itu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana ya bentuk pecahannya adik-adik? Berarti beruang itu makan 3 dari 8 bagian yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 3/8. Perhatikan gambar untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, di sini gambar yang pertama ini adalah satu bagian utuh yang belum dibagi adik-adik. Berikutnya, satu bagian utuh itu dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, satu bagian dari 2 bagian yang sama besar itu nilainya adalah 1/2. Ya. Lalu dari masing-masing bagian ini tadi dipotong lagi menjadi 2 sama besar ya bawahnya ini. Lalu diarsir lagi 2. Nah, 2 bagian dari 4 bagian sama besar itu nilai pecahannya adalah 2 dari 4. Berarti 2/4. Nah, ini dari yang atas ini dibagi lagi menjadi 2 seperti ini adik-adik. Menjadi 2 sama besar masing-masing. Nah, lalu diarsir 4. Ternyata 4 bagian dari 8 bagian sama besar itu sama dengan 4/8. Nah, ini sebenarnya bermula dari 1/2. Bisa sampai 4/8. Lihat adik-adik, pemotongannya sama. Tidak ada bedanya adik-adik ya. Hanya ini dibagi menjadi 4 bagian,
ini dibagi menjadi 8 bagian. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memang memiliki perbedaan pembilang dan penyebutnya. Akan tetapi 1/2 itu senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Jadi yang nilainya sama, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kok bisa begitu sih Kak? Ulangin lagi. Nah, kita lihat dari gambar ini saja. Ya, ini tadi dibagi menjadi 2 bagian. Lalu setengah bagian ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Maka ini besarnya itu sama adik-adik. Nilainya sama. Coba perhatikan, kalian perlu berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, Kak Citra sudah membuat garis, lalu Kak Citra sudah arsir 2 bagian dari 3 bagian yang ada. Lalu dari setiap bagian ini, Kak Citra potong lagi menjadi 2 ya. Bagian ini Kak Citra potong 2, bagian ini Kak Citra potong 2, bagian ini Kak Citra potong 2. Lalu dari 2/3 ini Kak Citra arsir nih sampai garis ini ya. Berarti ada 4 arsiran, ya kan? Berarti ini 4 per berapa total dari semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini nilainya 4/6. Belum selesai adik-adik, Kak Citra bagi lagi menjadi lebih kecil lagi ya. Dari bagian ini Kak Citra bagi 2, bagian ini Kak Citra bagi 2 lagi, bagian ini juga bagi 2, bagian ini bagi 2, bagian ini dibagi 2 sama besar, ini juga. Lalu Kak Citra arsir biar sama sampai di sini adik-adik. Nah, di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 12 bagian yang ada. Nah, ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, 2/3 itu sama dengan pecahan yang kedua adalah 4/6. Sama dengan 8/12. Nah, ini disebut pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagiannya diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Nah, sekarang tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Bagian daging yang dimakan harimau itu ada berapa bagian adik-adik? Nah, kita akan cari tahu nih. Untuk harimau itu diberi 6 bagian dari 15 bagian yang ada. Maka bisa ditulis pecahannya adalah 6/15. Jadi jatahnya harimau itu 6 dari 15 bagian yang ada. Yang kedua, bagian daging yang dimakan oleh beruang. Nah, beruang mendapatkan 7 bagian. Berarti dia mendapatkan 7 dari 15 bagian yang ada. 7/15. Lalu sisanya diberikan untuk singa. Nah, sisanya singa dapat berapa adik-adik? Sekarang 15 ini dikurangi 7 dikurangi 6. Maka bagiannya singa hanya mendapat berapa? Ya, singa hanya mendapat 2 bagian. Berarti kalau dinyatakan dalam pecahan adalah 2/15. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Nah, ini 16 bagian sama besar.
Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Nah, petani A ini menanam tomat. Kak Citra beri tanda untuk yang menanam tomat itu dengan warna merah. Jadi ada 7 bagian tanah yang berwarna merah ini ditanami tomat ya. Dari 16 area yang ada. Lalu petani B itu bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Nah, petani B ini Kak Citra beri warna untuk tanahnya berwarna hijau karena menanam sayur bayam ya, ada 3 bagian. Lalu petani C itu menanam cabai pada 2 bagian tanah. Nah, cabai itu kan ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah. Kak Citra beri warna kuning di sini ya. Nah, untuk petani C ini menanam cabainya 2 bagian tanah saja. Lalu petani D itu bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Berarti ini yang warna pink adalah untuk petani D yang menanam 4 bagian tanah ya. 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Berarti 16 bagian tanah yang ada sudah terpenuhi ini adik-adik dengan tanaman tomat, sayur, cabai, dan bunga. Nah, untuk itu kita akan menuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, tanaman yang ditanami tomat. Tanah yang ditanami tomat itu terdiri dari 7 bagian. Tadi 7 bagian dari 16 bagian yang ada. Maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan adalah 7/16. Yang kedua, tanah yang ditanami sayur bayam itu ada 3 bagian. Dari 16 bagian yang ada, maka tanaman yang ditanami sayur bayam ada 3/16. Yang ketiga, tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan ya 2/16 karena hanya 2 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Lalu yang keempat, tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Maka ditulis dalam pecahan 4/16 karena hanya 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan LKS tema 2 halaman 105 yaitu evaluasi subtema 4 yang bagian matematika saja, ROM 1 dan ROM 2. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.